Bapak Kardinal, Bapak Uskup, para Romo, Bruder, Suster, Frater, Bapak Ibu, orang-orang muda, dan anak-anakku yang terkasih dalam Kristus, berkah dalem. Bagaimana kabarnya? Saya berharap dan berdoa Anda semua dalam keadaan sehat dan bahagia berkat perlindungan Tuhan. Hari ini kita merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Melalui perayaan ini gereja mengundang kita putra-putrinya untuk bersyukur kepada Allah yang telah berkenan memuliakan Bunda Maria, Bunda Juru Selamat kita. Bunda Maria yang tidak pernah tercemar karena dosa diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya. Pengakuan iman gereja ini dinyatakan secara resmi oleh Bapak Suci Paus Pius ke-12 dalam dogma Tuhan yang Murah Hati tanggal 1 November 1950. Demikian dinyatakan dalam paragraf 44 dokumen ini. Bunda Maria setelah menyelesaikan perjalanan hidup duniawinya diangkat tubuh dan jiwanya ke dalam kemuliaan surga. Bunda Maria adalah pribadi yang penuh syukur, spontan dalam perhatian dan karya baik pada sesama, serta hangat dalam persaudaraan. Hal itu dia tunjukkan baik melalui kunjungannya kepada Elizabeth saudarinya maupun melalui ungkapan syukurnya yang dilantunkannya secara spontan dalam kidung pujian Magnificat sebagaimana tadi kita dengarkan dalam Injil Santo Lukas. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, bersama Bunda Maria yang menyampaikan pujian atas karya penyelamatan Tuhan bagi umatnya, kita sebagai warga gereja dan sekaligus warga negara juga diajak untuk bersyukur atas peringatan Hari Kemerdekaan RI yang ke-76. Melalui peringatan ini, kita hendak bersyukur dan memuji Tuhan yang tetap memperkenankan kita untuk terus menyaksikan dan mengalami penyertaannya terhadap bangsa Indonesia, khususnya di tengah hantaman pandemi COVID-19. Karena berkatnya, Indonesia menjadi bangsa yang tangguh dan terus bertumbuh, sebagaimana terumus dalam tema peringatan Hari Kemerdekaan ke-76, yaitu Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Indonesia Tangguh hendak menyatakan bahwa negara dan bangsa ini tetap tangguh dan berdiri tegak hingga usianya yang ke-76 tahun. Sedangkan Indonesia Tumbuh bisa bermakna sebuah pernyataan bahwa negara dan bangsa ini terus bertumbuh dan berkembang. Bisa juga bermakna ajakan kepada seluruh warga masyarakat Indonesia untuk bekerja bersama bagi tumbuh kembangnya negeri ini. Kita semua merasakan bahwa pandemi COVID-19 ini telah berdampak sangat besar sekali di hampir semua bidang kehidupan, terutama bidang kesehatan, keagamaan, pendidikan, ekonomi, dan sosial kemasyarakatan. Nah, dengan semangat kemerdekaan, kita diajak untuk meningkatkan persaudaraan dan kerjasama untuk terus berjuang mewujudkan Indonesia yang tangguh dan yang tumbuh. Jangan biarkan pandemi COVID-19 ini mengikis semangat juang dan kerjasama kita untuk terus membangun bangsa. Saudara-saudariku yang terkasih, kita semua telah diberi kemenangan oleh Yesus Kristus yang menjadikan kita putra-putri yang merdeka. Nah, sebagai orang-orang yang merdeka, kita diajak untuk mengisi kemerdekaan ini secara tepat atau sakcoro bener lan pener. Hal ini kita lakukan bukan dengan menyia-nyiakan atau menyalahgunakan kemerdekaan untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan yang justru merusak sendi-sendi kehidupan sebagai bangsa, melainkan dengan hidup sebagai hamba-hamba Allah yang saling menghormati dan saling mengasihi sebagai saudara sebangsa dalam takut akan Tuhan
serta hormat terhadap pemerintah. Terlebih di dalam keprihatinan terhadap berbagai dampak COVID-19 atas bangsa ini, selayaknya lah kita bersatu dalam tekad dan semangat, serta bekerja bersama mengupayakan pemulihan bangsa ini dalam segala bidang kehidupan kita. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, mengakhiri sapaan saya dalam rangka memperingati 76 tahun Indonesia merdeka ini, secara khusus saya berdoa untuk Anda semua yang saat ini sedang letih lesu dan berbeban berat, terutama karena dampak pandemi COVID-19. Saya juga berdoa khusus bagi Anda yang sedang sakit, yang berkekurangan dan harus menanggung beban kehidupan yang sangat berat. Allah yang penuh belas kasih senantiasa menyertai, meneguhkan, menguatkan, dan memberikan penghiburan kepada Anda semua. Tak lupa saya juga mengajak Anda semua untuk tak henti-hentinya berdoa kepada Tuhan dengan perantaraan Bunda Maria agar kita segera terbebaskan dari virus corona ini. Semoga upaya-upaya untuk melakukan vaksinasi kepada seluruh warga masyarakat segera terwujud, sehingga pandemi COVID-19 segera berakhir, kehidupan bermasyarakat menjadi normal lagi, kondisi sosial ekonomi kuat kembali, dan akhirnya kondisi hidup seluruh bangsa manusia dipulihkan kembali. Kita juga berdoa untuk bangsa Indonesia agar dianugerahi semangat persatuan, persaudaraan, dan kerukunan di atas dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Kita berdoa untuk para pemimpin bangsa kita, khususnya Bapak Presiden dan Wakil Presiden, serta jajaran Kabinet Indonesia Maju, agar senantiasa diberi kebijaksanaan dalam memimpin bangsa kita ini. Dan akhirnya, mari kita gelurakan semangat juang kita. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, merdeka. Dan sekarang marilah kita siapkan diri untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Saudara sekalian, keluarga dan komunitas kita, serta bangsa kita Indonesia senantiasa dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih dan berkah dalam.